Jadi Rasulullah bicara makom hakikat, maksudnya di dalam akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah Asy'ari dan Maturidi, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, idza utliqa ahli sunnah yuradu bihim al asyairah wal maturidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini waktu yang sangat mustajab, ma bainal isya'aini, di antara dua isya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya antara maghrib dan isya. Itu waktu yang mahal dan waktu emas. Ya. Perbanyak untuk dzikir, ngaji dan sebagainya sampai isya. Orang-orang tua dulu kita seperti itu. Itulah yang salah satu pembawa keberkahan dalam hidup. Ya, ma bainal isya'aini, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, doa di antara dua isya, antara salat maghrib dan salat isya itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Mari sebelum kita melanjutkan pengajian pada malam hari ini, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul dengan rahasia dan keberkahan, mukjizat surat ini, mudah-mudahan semua hajat kita, dunia maupun akhirat, semuanya dikabulkan oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan urusan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari virus, baik lahir maupun batin, penyakit dalam maupun penyakit luar, penyakit hati maupun penyakit badan atau dohir. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehat jasmani dan rohani. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan penyakitnya. Yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, mungkin di waktu-waktu COVID ini, mudah-mudahan Allah SWT melebur dosa-dosanya, mengampuni segala dosanya, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama para kekasih Allah, para ibadillahi sholihin, bersama guru-gurunya, bersama orang tuanya, bersama kakek neneknya, bersama para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, para tabi'in, para tabi'in dengan sahabat, dan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang belum lama ini meninggal dunia, yaitu ulama besar lulusan Al-Azhar. Beliau ulama dunia, ahli hadis, ya, aslinya dari Suriah. Ya, beliau mengajar di hadis, guru besar di Jami'ah Dimashq, Universitas Damaskus, Suriah. Ya. 2 hari yang lalu meninggal, namanya Profesor Dr. Syekh Nuruddin Itter. Beliau guru kami. Kami belajar Sahih Bukhari awal gitu dengan beliau waktu beliau berkunjung ke Mesir. Kemudian juga mengajar kami kitab Nuhbatul Fikr. Itu mustalah hadis. Ya, beliau memang ahli hadis. Ya, belum lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat tempat dan disandingkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga guru kita dan menantunya, gurunya guru kita, yaitu menantunya almarhum Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir, namanya Kiai Haji Rizki Zulkarnain LCMA. Ya, beliau belum lama juga, ya, kemarin ya meninggal, ya. Sebelumnya mertuanya
Kiai Haji Saifuddin Amsir meninggal terlebih dahulu. Mereka adalah ulama besar, mereka adalah murid-murid dari Al-Allamah yang maha guru, mualim Kiai Haji Syafi'i Hazami. Ya, kami dulu belajar dengan beliau di Masjid Ni'matul Ittihad, di Asyirah Muhammadiyah, ya, di Asyirah Syafi'iyah, ya, di pesantrennya di Gandaria. Ya, Masya Allah itu mereka adalah orang-orang soleh, ulama kita, ya, khususnya Jakarta, Betawi, kayak Mu'alim Syafi'i Hazami, Masya Allah. Ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, juga mertua kami, yaitu yang 2 minggu yang lalu dipanggil oleh Allah SWT, namanya Kiai Haji Munir bin Kiai Haji Ja'far bin Kiai Haji Dahlan. Ya, 2 minggu yang lalu dipanggil oleh Allah SWT. Mari semuanya kita doakan, mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan mereka dengan kekasih Allah, dengan para aulia, para ulama, dipimpin Rasulullah SAW, dan juga kita yang masih hidup mudah-mudahan bisa mencontoh mereka dan mendapatkan keberkahan ilmu mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita baca Fatihah, bertawasul dengan sanad amalan bulan Safar dan amalan khusus Rabu akhir bulan Safar atau Rabu pungkasan atau Rabu wekasan, ya, yaitu Al-Fakir, saya sendiri, dari guru kami Syekh Sa'ad Rizik Jawis, Mesir. Beliau udah wafat tahun kemarin. Kemudian dari gurunya Syekh Musniduddin, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, atau yang dikenal dengan Syekh Yasin, gitu ya, Syekh Yasin Padang, tapi lama di Mekah Al-Mukarramah, dan di makamnya di Jannatul Ma'la, ya, di Mekah Al-Mukarramah. Dari gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dari gurunya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, ya, yang mengarang kitab Kanzun Najah wa Surur, kumpulan doa-doa bulan Hijriah. Mari kita baca Fatihah dengan keberkahan mereka semuanya, dan orang tua kita, guru-guru kita, kiai kita, habaib kita, tuan guru kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bijahi wa syafa'atir rasul wa jahi sayyidah Fatimati Zahra'il Batul binti sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam biniyati syifa wa raf'il bala wal waba wal fahsya. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita baca sholawat Tibil Qulub 3 kali. Mudah-mudahan semua penyakit lahir dan batin semuanya dijauhkan oleh Allah dari kita semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma yutlabu fi safara al-khair. Bab yang diminta, dianjurkan, diamalkan di bulan Safar, dan kita ini berada di bulan Safar tanggal awal-awal ya, tanggal 7 atau tanggal 8 ini ya, bulan Safar ya. Syekh Abdul Hamid atau Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, pengarang kitab Kanzun Najah wa Surur, ini berkata dalam kitabnya, dan beliau adalah gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali gurunya Syekh Yasin. Ya. Syekh Yasin gurunya kami. Ya, gurunya kami Syekh Sa'ad. Nah, kami belajar dari muridnya Syekh Yasin gitu. Ya. Qala al-Imam, ya, beliau ini ngajar di Masjidil Haram, ya. Kiai Haji Abdul Hamid Kudus ini ngajar di Masjidil Haram. Dan sanadnya banyak, beliau termasuk ahli hadis dan alim. Tambihun wa ilamun. Catatan yang perlu diperhatikan. I'lam annahu rawal imamani al-Bukhari wa Muslim. Saya sudah ringkas jadi dari kitab ini saya ringkas gitu supaya kita gampang gitu. Apa amalan umumnya, nggak banyak itu di bulan Safar, ya. Amalan khususnya di hari Rabu terakhir bulan Safar ada, dan amalan umumnya di awal dan di akhir bulan Safar. Ada dalam fotokopi, kalau yang belum punya mungkin nanti bisa fotokopi. Rawal imamani al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Sayyidina Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Qala la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Tidak ada pada hakikatnya. Ini Nabi bicara dalam hakikatnya. Konteksnya hakikat gitu. Bukan syariat. Jadi makomnya bicara di makom hakikat. Jadi ada dua makom kalau di Islam itu. Ada makom dohir, ada makom batin. Ada, kalau bahasa kerennya konteksnya, ada konteks yang dohir atau dimensinya gitu. Ada dimensi dohir, ada dimensi batin. Ini Nabi bicaranya lagi dimensi batin, hakikat gitu. Pada hakikatnya gitu. La adwa wa la tiarata. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kecuali atas izin Allah. Gitu maksudnya. Ya, la adwa, tidak ada penyakit yang menular pada hakikatnya gitu. Kecuali, loh kok terjadi? Ya, kalau terjadi berarti atas izin, kehendak dan kekuasaan Allah. Wala tiarota, tidak ada tahayul. Orang jahiliyah dulu tuh kalau dia lihat burung hantu gitu ya, misalnya di kebunnya, dia nggak boleh keluar. Kalau keluar celaka gitu. Keyakinannya begitu. Nah, kalau ada orang sekarang masih begitu baik, ini masih ada peninggalan jahiliyah nih. Masih ada begitu ya. Ya, semuanya ya terjadi atas izin Allah, bukan dari burung hantu, bukan. Ya, bukan dari tadi penyakit secara sendiri, enggak.
atas ketetapan dan kehendak Allah. Kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Wala hammata, tidak ada burung hantu yang mencelakakan manusia kecuali atas izin Allah. Wala sofaro, dan tidak ada bulan sofar yang apes, naas, sial. Jadi orang jahiliyah itu yakin kalau bulan safar itu sial. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain, nyepi gitu di bulan safar itu. Ditanya kenapa? Karena bulan apes katanya gitu. Nah, datang Rasulullah. Kata Rasulullah, la adwa wala tiarata wala hammata wala sofaro. Tidak ada bulan safar yang apes. Kalau terjadi, itu atas izin Allah. Bukan bulan safarnya, bukan. Bisa bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, ada kecelakaan, bisa. Ada musibah, bisa. Atas izin Allah gitu loh. Jadi bukan dari bulannya, bukan. Itu semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala a'rabiyun. Ada seorang badui, ada itu si fotokopiannya kan ada. Saya catatkan di situ juga, ya. Faqala a'rabiyun. Ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma balul ibili takunu fir ramli ka'annaha dzaba?" Bagaimana dong wahai Rasul? Ada seekor onta yang sehat, dia ada di padang pasir sampai kelihatan karena saking sehatnya, seger gitu, bugar, segar, ya, karena dzaba putih, bersih, fayukhalituha, dicampur sama pemiliknya, ya, al-ba'irul ajrab, dengan onta yang sakit kulit, apa kudis atau apa itu penyakit kulit gitu. Ya, borok, banyak boroknya, banyak ya apa namanya, ya apa namanya, kayak korengan, kalau biasanya korengan gitu. Itu gimana? Terus apa yang terjadi kata Rasulullah? Menular ya Rasulullah. Fayuhalituha, ya kan? Fayajribuha, ketularan. Berarti kan menular ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian bertanya balik kepada dia, "Wahai Arabi, wahai saudaraku, sekarang saya mau nanya sama kamu. Man a'da al-awwal?" Sebelum dia ketularan itu, dari mana itu? Ayo. Yang nomor satu nih, misalnya ada 5, ketularan 4. Yang nomor pertama kan ada 0 kan ya? Ada 0 kan, sebelum 1 kan 0. Lah 0-nya itu, 1 itu dari mana? Kenanya itu dari mana? Hah? Sumbernya dari mana begitu? Yang menentukan dia itu dari mana? Karena kalau diruntut kan ada gitu. Ya udah itu katanya ya, pokoknya dia itu satunya. Dia sebelumnya ya nggak ada. Yang mengadakan siapa? Allah. Baru dia sadar, oh iya ya. Oh begitu ya. Jadi semuanya yang terjadi sehat, sakit, siapa yang menentukan? Allah. Terus manusia ikhtiar. Nah, ini jadi Rasulullah bicara makom hakikat, maksudnya di dalam akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah Asy'ari dan Maturidi, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, idza utliqa ahli sunnah yuradu bihim al asyairah wal maturidiyah. Bukan kata saya, kata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, wafat tahun 505 Hijriah. Bukan kata saya. Kata Imam Ghazali, kalau ditanya siapa sih ahlu sunnah? Ahlu sunnah adalah, kata beliau, mereka yang berakidah, berhaluan di dalam akidahnya. Itu kepada Imam Al-Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang kita kenal kalau di kita nih, bagi di Jakarta ya, dengan Aqaid 20, akidah 20, sama guru-guru kita yang mulia ya, Muallim Ki Muallim Ubaidillah, ya kan? Itu kan ngajar kita juga ya. Itu apa namanya? Akidah 20 itu akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam fikihnya salah satu di antara 4 madhab, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi.
Nggak ada Imam Samudra. Hah? Ya Bu, ada Imam Samudra? Nggak ada. Ya, jadi jangan, udah ikutin yang 4 ini. Selamat kita dunia akhirat gitu. Yang ngikutin selain itu, udah. Ya, alamat itu. Oh jangan, ya kita malu Bu. Kita malu Pak. Jangankan kita nih. Imam Suyuti, Abu Bakar bin Abdurrahman As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Kitabnya bangun, semuanya beliau ngarang. Tafsir ngarang. Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Ngarang Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ngarang hadis, Al-Jami'ul Shaghir, Al-Jami'ul Kabir, Jam'ul Jawami'. Ngarang fikih, usul fikih, Al-Asbah wa Nadhair, Al-Hawi dalam masalah fatwa fikih. Semuanya beliau karang. Tapi kata beliau apa? Saya sebenarnya untuk menjadi mujtahid mungkin bisa gitu secara syarat begitu, tapi saya malu dengan Imam Syafi'i. Saya malu dengan Imam Syafi'i. Saya nggak ada apa-apanya katanya beliau. Saya ngikut aja dalam fikih, saya ngikuti Imam Syafi'i. Dalam tauhid saya ngikutnya Imam Asy'ari. Dalam tarekat ngikut Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ada yang Syadziliyah, ada yang Qadiriyah, ada yang Naqsyabandiyah, ada yang tarekat yang Mu'tabarah, yang Sunniyah, ya, yang jalannya jalan Rasulullah SAW. Itulah kejalan kita, udah itu. Itu udah identitas kita. Kalau ditanya identitas kamu apa Islamnya? Islam saya, corak saya, karena coraknya macam-macam sekarang. Islam ini coraknya banyak sekarang, Pak. Islam sih Islam ya, tapi Islam yang gimana dulu? Islam yang gimana dulu? Enggak sembarang sekarang mah. Ya kan? Nah, kita gimana Islamnya? Islam tadi itu. Kata guru kami Syekh Ali Jumah, kamu harus tentukan Islam yang gimana. Nah, Islam kita adalah dalam masalah akidah Asy'ari atau Maturidi. Kalau Indonesia, Asia Tenggara, Malaysia, Patani, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, ya, Asia Tenggara. Itu dalam akidahnya kebanyakan Asy'ari. Fikihnya Syafi'i rahimahullah. Tarekatnya macam-macam, ada yang Syadziliyah, ada yang Qadiriyah. Tapi kebanyakan di Indonesia Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau di Mesir, guru-guru kami, Syekh Ali Jumah, beliau Asy'ari, ya jelas Asy'ari. Kemudian dari fikihnya Syafi'i, dari tarekatnya beliau Syadziliyah. Karena di Mesir kebanyakan Syadziliyah. Gitu, itu udah jelas tuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya itu begitu. Dan di semua negara ada. Di Yaman ada Habib Umar. Di Makkah ada Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani. Ada Habib Umar Al-Jilani. Ada Habib Zain bin Sumaid. Di Indonesia banyak. Di Malaysia ada. Di Singapura ada. Ada Abu Bakar. Alatos. Banyak. Jadi semuanya ada Pak. Nggak usah khawatir. Kita ikutin aja. Ya, kita ikutin ulama-ulama itu. Ya, termasuk yang ini kan amalan-amalan seperti ini. Baik. Jadi itu keyakinan kita bahwa semua yang menentukan adalah Allah, manusia hanya bisa ikhtiar. Nih, dari mana hadisnya? Di Sahih Bukhari, ya, hadis di bab tentang tibbun nabawi, tentang kesehatan ala Rasulullah atau kedokteran Nabi, tibbun nabawi. Itu ada hadis Rasul mengatakan la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara firra minal majdumi kama tafiru minal asad. Tidak ada penyakit yang menular, terus tidak ada bulan Safar yang sial kecuali atas izin Allah kalau terjadi apa-apa. Dan larilah kamu dari penyakit yang menular sebagaimana kamu lari dari singa menghindar. Inilah kalau sekarang namanya karantina, isolasi. Jangan campur antara yang sehat dengan yang sakit. Rasul mengatakan la yuridanna mumrid ala musih. Kalau mengembalakan kambing atau apa gitu jangan dicampur antara yang sehat dengan yang sakit, nanti ketularan. Terus gimana ini cara menggabungkan antara dua hadis yang berbeda-beda begini? Tadi hadis mengatakan tidak ada menular gini-gini, sementara di sini menular. Kata para ulama, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau ada dua hadis yang kelihatannya saling bertentangan, itu cuma secara lahiriah doang.
Tapi kalau hakikatnya nggak ada yang bertentangan. Sama sekali. Quran dengan Quran nggak ada yang bertentangan. Ya, hadis dengan hadis nggak ada yang bertentangan. Quran dengan hadis nggak ada yang bertentangan. Kalau bertentangan, berarti otak kita yang belum memahami. Imam Ibnu Hibban mengatakan, ahli hadis beliau, ya, Sahih Ibnu Hibban itu mengatakan, kalau kamu mendapatkan hadis yang saling bertentangan, datang ke saya kasih tahu cara menggabungkannya. Namanya Thariqatul Jam'i, cara menggabungkan antara hadis yang kelihatannya secara dohir itu apa dia bertentangan. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang bertentangan. Kan dalam surat An-Nisa berfirman, "Law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an dan hadis itu bukan wahyu yang bersumber dari Allah, pasti akan bertentangan. Tapi kan dari Allah, tidak akan bertentangan gitu. Ya, itu di surat An-Nisa. Jelas. Jadi gimana dong? Ini kata Rasulullah, tadi tidak ada menular, tidak ada gini, tidak ada bulan Safar yang sial. Iya, itu secara akidah dan keyakinan kita bahwa semuanya terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah. Secara hakikatnya harus yakin begitu, harus tawakal kepada Allah begitu, menyerahkan urusan kepada Allah. Tapi badan kita tetap berbuat atau berikhtiar. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Kan gitu kita sering dengar gitu kan? Itu maksudnya. Paham ya? Jelas ini karena masalah akidah. Jadi tadi Rasul mengatakan tidak ada penyakit menular, itu pada hakikatnya, makom hakikat. Rasul mengatakan kamu lari dari penyakit sebagaimana kamu lari dari singa, itu makomnya syariat, dohir. Kalau orang Jawa bilang, ya syariatnya, kamu tetap syariatnya lah. Kalau sakit ya berobat. Tapi yang menyembuhkan siapa? Lah obat sama dokter wasilah. Paham ya? Jelas kan? Enak kalau begitu. Clear kita, akidah kita. Enak. Jadi kita nggak stres. Jadi kita iman yang kuat melahirkan imun yang kuat. Akhirnya aman. Iman, imun, aman. Ibin ya? Habis itu imin. Jadi iman keluar imun. Kalau imannya ragu sama Allah, ya udah, imunnya ikut, antibodinya ikut melemah juga. Gitu. Ya. Nah, oke. Itu sebagai mukaddimah untuk masuk pada amalan-amalan. Nah, baru ya beliau menjelaskan nih, amalannya apa aja. Nah, kata Rasulullah tidak ada bulan Safar yang sial begini-begini, tapi sebaik-baiknya adalah al-fa'al, al-fa'al. Terus sahabat bertanya, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Qala al-kalimatut thayyibah. Udah kita nggak usah macam-macam berpikir macam-macam menganggap ini bulan Safar sial. Nggak usah. Kita optimis, kita ganti, kita isi dengan kalimatut thayyibah, dengan zikir-zikir, amalan-amalan dan doa-doa. Salah satunya antara lain yang di kitab ini, ya. Bisa dibuka fotokopinya. Nah, amalan umum. 1 sedekah, 2 apa amalan umum? Oh, ini saya nggak dikasih halaman ya, jadi kebalik gitu. Sebenarnya amalan umum dulu baru khusus, tapi nggak apa-apa. Amalan umum nih, ya, memperbanyak sedekah. Yang kedua, membaca doa nolak bala di awal dan di akhir bulan Safar. Ini masih di awal ini, nanti sama di akhir. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah min syarri hadzal zaman, dari keburukan, dari musibah bulan ini, bulan Safar, wa ahlihi, dan penghuninya. Mungkin bulannya baik, tapi orangnya jahat. Repot juga, Pak. Kita harus berlindung dari orang jahat. Pada Allah ya, berlindung pada Allah dari gitu. Wa a'udzu bijalalika, dan aku berlindung bijalalika dengan kebesaranmu ya Allah, wa jalali wajhika, dan kekuasaanmu, antujironi, agar engkau melindungi kami, wa walidayya, dan orang tua kami, wa auladi, dan anak-anak kami, wa ahli, dan keluarga kami, min syarri hadis sanati, dari keburukan musibah bala tahun ini, wa qini, dan lindungilah kami, syarra ma qadaita fiha, dari keburukan yang kau tetapkan atau kau takdirkan ya Allah, wasrif ani, dan hindarkanlah kami, syarra syahri Safar, dari musibahnya bulan Safar, ya kariman nazar, wahai Allah, ya Allah yang maha pemurah, wahtim li fi hadza syahri, dan berikanlah kami di bulan ini bisalamati, dengan keselamatan, wal afiati, dan sehat, wal afiat, wasaadati, dan kebahagiaan, li, bagiku, wali walidaya, dan bagi kedua orang tua kami,
wa auladi dan anak-anak kami, wa ahli dan keluarga besar kami, wa ahbabi dan orang-orang yang kami cintai, wa jami'il muslimin dan orang-orang muslim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli min syarri hadhihi sanati wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri safar ya kariman nazar wahtim li fi hadha syahri bisalamati wal afiyati was sa'adati li wa liwalidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan doa ini kita dihindarkan dari musibah-musibah, dari bala, dari tsunami, dari banjir bandang, dari longsor, dari penyakit-penyakit Covid dan sejenisnya, dari penyakit yang kita tidak ketahui, ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Amin. Keduanya menulis 7 ayat berikut ini di kertas, lalu dicuci dengan air dan diminum airnya. Ya, itu keterangannya di sini. Imam Ad-Duirabi dalam kitab Na'tul Bidayat ya dijelaskan bahwa wa kataba dan menulis ya 7 ayat ini ya kemudian diminum itu airnya amina mimma yanzilu dengan izin Allah ya. Sekali lagi jangan salah paham. Semua atas izin Allah. Orang berobat belum sembuh-sembuh. Dia datang ke orang soleh, waliullah, gitu kan? Dia minta air gitu, dibacain Fatihah. Ya, dengan keikhlasannya kiai itu sembuh. Banyak. Ada yang nggak sembuh juga, atau belum sembuh juga, banyak juga. Itu atas izin Allah, semua atas izin Allah. Dokter nggak menyembuhkan, dokter cuma wasilah doang. Tanya sama dokter, emang dia menyembuhkan? Dia juga kadang bingung. Wah, ini kok kayak gini? Saya ada jamaah, dia dokter anestesi. Pernah beliau itu malam-malam jam 2 itu diminta untuk memutuskan, kan anestesi putuskan operasi atau enggak. Kembar siam. Beliau sholat tahajud karena nyawa ini salah dikit aja udah hilang nyawa manusia. Sambil minta sama Allah, ya Allah, ini dioperasi atau tidak. Karena dia dalam ilmu dia, kayaknya sulit karena kembar siam katanya di kepala terus di dada. Itu yang di dada itu kata dia ada kayak serat jeruk gitu. Wah, bagaimana itu Ustaz, Masya Allah, saya benar-benar ada dokter bilang, tapi masih heran dengan kekuasaan Allah. Gak terbayangkan, karena beda-beda Pak. Kembar siam juga beda-beda ini serat-seratnya katanya. Ada yang seratnya itu tipis banget kayak rambut. Ada juga yang macam-macam lah. Ya itu gimana? Itu kekuasaan Allah. Betul nggak? Cuma bisa subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Makanya Nabi Ibrahim di dalam surat Asy-Syura, faida maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Faida maridtu, apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, fahuwa, siapa fahuwanya? Maka dialah, siapa dialah? Allah.
Allah. Fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter. Ya. Tapi kita jangan meninggalkan obat. Sombong namanya. Udah sakit ya santai aja. Ntar kalau udah sembuh juga sembuh. Ya. Nah, kamu manusia, kamu bukan malaikat. Kamu manusia. Berusaha, ikhtiar, maksimal. Kalau udah mentok, nah, ya Allah, saya udah semua obat ya Allah. Ada Al-Imam Al-Busiri yang Ya Rabbi bil Mustafa itu kan juga begitu, stroke, lumpuh, ya. Beliau mimpi dengan Rasulullah SAW. Kenapa kamu putus asa dari obat dari Allah? Kalau obat manusia tabib pada zaman itu udah pada nyerah. Ini nggak ada obatnya. Kan masih ada aku, masih ada sholawat. Maka beliau bersolawat di situ. Didikte ya sama Rasulullah, dikasih selendang, namanya burdah, sholawat burdah. Dalam riwayat namanya sholawat bur'ah. Karena dengan sholawat itu, dengan izin Allah dan keberkahan Rasulullah, sembuh dia. Dan beliau langsung bersedekah paginya. Jadi sedekah nolak bala. Ya, nolak bala. Oke. Ya, nulis ini yakin sama Allah, sugesti harus kuat. Kita berikhtiar. Ikhtiar itu jangan cuma lahir doang. Obat itu kan lahir. Tapi ada ikhtiar batin, Pak. Doa itu ikhtiar batin. Sholawat, doa itu ikhtiar batin. Sholawati bil qulub juga itu ikhtiar batin. Bisa jadi mungkin ikhtiar dohir kita nggak kena. Tapi pasti ikhtiar batin kena. Alhamdulillah sembuh. Hindar dari penyakit. Kayak gitu kan. Kita yakin sama Allah begitu. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau ada yang sakit kita mengucapkan bisa lewat WA, bisa ditelepon. Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, adhibil ba'sa. Anta syafi, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Masya Allah. Itu hadis, itu sahih itu. Ada di Adhkar Imam Nawawi, zikirnya Nabi. Disunahkan kalau ada yang sakit kita mengatakan itu, mendoakan. Allahumma rabban nas, ya Allah, Engkau lah pencipta manusia. Mudhibal ba'si, yang menghilangkan penyakit-penyakit. Allah yang menghilangkan. Manusia cuma berusaha doang. Ya kan? Adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah penyakit, kesedihan, dohir batinnya dari saudara kami. Antas syafi, Engkau lah yang menyembuhkan. Syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Penyakit, Engkau lah yang menyembuhkan penyakit tanpa bekas. Tuh, ada tanpa bekasnya. Kan ada penyakit tapi habis membekas. Belum sembuh-sembuh gitu. Ada kecelakaan. Tahun berapa itu? Ada di TV itu, kecelakaan di tol. Matanya kena kaca mobil. Akhirnya dioperasi. Setelah dioperasi, apa coba? Meninggalkan bekas. Apa bekasnya? Jadi sering dia meleleh aja tuh. Perih kata dia. Bukan nangis, bukan. Meleleh aja gitu. Itu namanya penyakit yang meninggalkan bekas. Tapi Rasulullah hebat. Minta sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami tanpa meninggalkan bekas. Bersih, pulih, normal. Ya, kita mudah-mudahan kita ya disehatkan oleh Allah. Kalau kita sakit disembuhkan tanpa bekas. Itu doa Nabi itu ada rahasianya, enggak sembarangan Rasul berdoa itu. Mungkin kita berdoa kurang kali itu orang. Ya Allah, dia sembuhkan penyakit. Benar disembuhkan, emang sembuh, operasi sembuh dia bisa lihat. Tapi perih setiap ini. Perih itu kata dia, udah ada perih itu. Ya, oke. Jadi menulis ini silakan ditulis ya di kertas gitu terus dengan keberkahannya insya Allah ya akan aman dari bala gitu ya dalam kitab itu. Kalau orang dulu mana yakin Pak, kalau orang sekarang pada ragu, rewel, mana Ustaz dalilnya, Quran, hadisnya. Iya saya cari, ada dalam kitab ini juga dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Quran juga ada. Toh gimana? Udah yakin? Udah diamalin? Enggak ya. Udah kita nyari capek-capek. Enggak. Kalau orang dulu enggak, dikasih sama kiainya. Makasih kiai, makasih Ustaz, makasih mualim, makasih tuan guru, sami'na wa ata'na. Langsung diamalin, berbuah. Ini enggak sekarang ngetes doang kadang-kadang. Ya. Itu ditulis salamun qaulan mir rabbir rahim. Kemudian salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tulis. Ya. Sekarang amalan khusus di bulan di Rabu akhir
bulan Safar yang tahun ini insya Allah jatuh pada tanggal 24 Oktober. Udah saya lingkerin tuh. Kalau nggak gitu kita kadang kayak mau kondangan aja dilingkerin kan kalendernya. Disempetin sama dia. Bisa, ya karena disempetin. Nah, kalau nggak disempetin ya kagak sempet-sempet. Ustadz kagak sempet, ya kagak disempetin. Coba dilingkerin dari sekarang. Nah, kagak dilingkerin, kalau kondangan dilingkerin. Sama bajunya ditulis, baju batik biru. Coba ditulis tanggal 24 nih berarti malam Rebo. Rabu pungkasan, amalannya dan amalan. Gitu, tulis. Jadi ini nanti di ini, nggak lupa. Nih, ya saya cuma meringkaskan doang, bukan dari saya nih. Ini dari para ulama, ya dari ulama-ulama dengan sanad yang nyambung sampai ke gurunya, sampai tabiin, sampai ke Rasulullah SAW. Pertama, sholat sunnah mutlak 4 rakaat dengan 2 salam. Setiap rakaat setelah membaca surat Fatihah, membaca Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar ya, sebanyak 17 kali. Dan surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas masing-masing 1 kali. Niatnya sholat mutlak, bukan sholat safar, nggak ada. Kita kata guru-guru kita tuh bid'ah kalau begitu, nggak usah ditentukan. Pokoknya usolli sunata rokaat ini gitu. Saya niat sholat 2 rakaat sunnah karena Allah gitu. Gitu aja ya. Itu niatnya, jangan ditentuin. Saya niat sholat Rebo pungkasan gitu, nggak ada. Ya nanti jadi kita mengada-ngada gitu. Ya nanti bahaya tuh, dikasih tahu caranya para ulama biar kita selamat gitu. Jadi kita nggak mengada-ngada hadis, ya kan, atau mengatasnamakan hadis padahal tidak ada, tapi kita selamat bisa ngamalin. Itu caranya begini, yaitu sholat mutlak gitu ya. Udah isya ya? Nanti insya Allah. Ya nanti dibaca sendiri ya. Nanti baca doanya, Allahumma ya syadidal quwa ya syadidal mihal. Habis itu baca sholawat munjiat, terus ditutup dengan doa Allahumma masrif anna syarra ma yanzilu minas sama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah yang turun dari langit, wa ma yahruju minal ardi, dan yang keluar dari bumi. Kan musibah kan dari langit atau dari atas atau dari bawah. Gitu ya. Samping kanan kiri kan dari atas juga. Atau dari bawah. Longsor dari mana? Dari bumi kan. Tsunami bumi, banjir bandang bumi. Itu awalnya dari hujan lebat ya, dari langit. Ya antara langit dan bumi gitu ya. Innaka ala kulli syai'in qadir sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada yang ditanyakan? Satu aja. Silakan. Nah, itu lebih jelasnya detailnya ada di dalam fotokopi itu, kalau mau ngamalin silahkan ya. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Safar ini dijaga oleh Allah SWT, dihindarkan dari musibah dan bala, bencana dan malapetaka, dohir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di bulan-bulan seterusnya, ya mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Mahal sekali sehat itu. Dan itu akan dirasakan, terasa nikmatnya sehat. Ketika sakit itu baru kita kerasa nikmatnya sehat. Kalau masih sehat kadang-kadang lupa Pak. Kita udah pusing, udah pilek, bapilnas, baru dah, ya kan? Iya begini ya rasanya sehat, sakit itu ya, bersyukur. Nggak ada yang ditanyakan? Iya silakan. Bagi orang jahiliyah kan. Itu begitu, oke. Ya, singkatnya ya. Memang mereka meyakini itu karena ada pengalamannya. Sebagian dari mereka, saya lupa namanya, ada di dalam sejarah itu dikatakan mereka pernah keluar dari rumah ya di bulan Safar gitu, kemudian terjadi kecelakaan gitu ya. Mereka terjatuh atau apa begitu, pokoknya terjadi bala lah. Sehingga mereka ya, karena orang jahiliyah tidak menisbatkan pada Allah ya, artinya tidak yakin atau beriman pada Allah, ya mereka menyalahkan bulan Safar. Berarti Safar ini sial nih gitu. Akhirnya terus saja turun temurun. Begitu. Awalnya seperti itu memang ada gitu. Ya, makanya mereka yakin seperti itu. Ya. Tapi kalau di kita orang yang bertauhid ya umatnya Rasulullah SAW tidak seperti itu. Makanya Rasul meluruskan hadis ini. Rasul meluruskan ya keyakinan mereka yang salah itu. Ya, yang benar itu adalah semua apapun yang terjadi, ya musibah bala itu semua atas izin Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar.
Ya, semaksimal mungkin semampunya kita, ya. Jadi hati kita bertawakal, fisik kita bekerja dan berbuat dan berikhtiar. Gitu ya, jelas ya? Ya. Saya kira cukup karena sudah adzan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita apa namanya tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mujizzatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya kabiral muta'al da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.